Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan di video ini saya akan membahas tentang beberapa tokoh sejarah matematika. Untuk itu perkenalkan, nama saya Juliati dengan NIM H02203112 dari Prodi Pendidikan Matematika kelas B. Sekarang kita masuk materinya. Tokoh yang pertama itu yaitu Pythagoras. Pythagoras lahir pada tahun 570 sebelum Masehi di Pulau Samos di daerah Ionia. Pythagoras adalah seorang matematikawan dan filsuf Yunani yang paling dikenal melalui teoremanya. Dikenal sebagai bapak bilangan, dia memberikan sumbangan yang penting terhadap filsafat dan ajaran keagamaan pada akhir abad ke-6 sebelum Masehi. Salah satu peninggalan Pythagoras yang terkenal adalah teorema Pythagoras yang menyatakan bahwa kuadrat hipotenusa dari suatu segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat dari kaki-kakinya atau sisi-sisi siku-sikunya. Walaupun fakta di dalam teorema ini telah banyak diketahui sebelum lahirnya Pythagoras, namun teorema ini dikreditkan kepada Pythagoras karena ialah yang pertama membuktikan pengamatan ini secara matematis. Pythagoras dan murid-muridnya percaya bahwa segala sesuatu di dunia ini berhubungan dengan matematika dan merasa bahwa segalanya dapat diprediksi dan diukur dalam siklus beritma. Ia percaya keindahan matematika disebabkan segala fenomena alam dapat dinyatakan dalam bilangan-bilangan atau perbandingan bilangan. Ketika muridnya Hippasus menemukan bahwa hipotenusa dari segitiga siku-siku sama kaki dengan sisi siku-siku masing-masing satu adalah bilangan irasional, Pythagoras memutuskan untuk membunuhnya karena tidak dapat membantah bukti yang diajukan Hippasus. Nah, kemudian tokoh yang kedua itu Archimedes. Archimedes lahir pada 287 sebelum Masehi. Karena ini banyak fakta tentang biografinya hilang. Di kota Syracuse, Yunani, tempat ia tinggal hampir sepanjang hidup. Ayahnya adalah Phidias, astronom istana penguasa kota Hieron. Archimedes belajar seperti banyak sarjana Yunani kuno lainnya di Alexandria. Tempat para penguasa Mesir adalah Ptolemeus, mengumpulkan para ilmuwan dan pemikir Yunani terbaik dan juga mendirikan perpustakaan terkenal dan terbesar di dunia. Setelah belajar di Alexandria, Archimedes kembali lagi ke Syracuse dan mewarisi posisi ayahnya. Karya-karya utama Archimedes menyangkut berbagai aplikasi praktis matematika, geometri, fisika, hidrostatik, dan mekanika. Dalam karya Parabola Quadrato, Archimedes mendukung metode perhitungan area segmen parabola dan melakukan ini 2000 tahun sebelum penemuan kalkulus integral. Dalam karya mengukur lingkaran, Archimedes pertama-tama menghitung angka pi, rasio keliling terhadap diameter, dan membuktikan bahwa itu sama untuk setiap lingkaran. Dia juga berhasil menemukan metode umum untuk menghitung volume dan area menggunakan nilai sangat kecil. Dialah yang meletakkan dasar untuk kalkulus integral. Dia juga membuktikan bahwa rasio keliling terhadap diameter adalah konstan. Dia meletakkan dasar kalkulus diferensial, yaitu dia melakukan segala sesuatu yang matematikawan dapat melanjutkan hanya di abad ke-17. Dari sini dapat dinyatakan dengan aman bahwa orang ini melampaui ilmu matematika 2000 tahun. Archimedes menemukan semua polihedra semi-reguler, mengembangkan teori bagian kerucut, dan menemukan cara geometris untuk menyelesaikan persamaan kubik. Dia menemukan metode umum untuk menghitung volume dan area. Gagasan Archimedes menjadi dasar kalkulus integral. Namun pencapaian terbaiknya adalah penentuan volume dan permukaan bola. Bahkan di makamnya Archimedes meminta untuk merobohkan sebuah bola bertuliskan sebuah silinder. Penemu menghitung luas permukaan untuk segmen bola dan pergantian yang disebut Archimedes spiral, menentukan volume segmen elipsoid bola
hiperbola dan parabola. Archimedes menghitung rasio keliling terhadap diameter. Ide-ide Archimedes lebih maju daripada zaman mereka. Hanya di abad ke-17 ilmuwan melanjutkan dan mengembangkan karya-karya ahli matematika. Archimedes juga adalah orang pertama yang berhasil mempraktikkan tuas. Sebagai contoh, ia membangun banyak mekanisme tuas blok yang membuatnya lebih mudah untuk mengangkat dan mengangkut beban berat. Insinyur hebat itu menciptakan sekrop Archimedes yang dirancang untuk meraup air. Mekanisme ini masih digunakan di Mesir. Archimedes menjadi ahli teori mekanik pertama. Selanjutnya tokoh yang ketiga yaitu Thales. Thales adalah seorang filsuf yang lahir antara tahun 624 sampai 625 sebelum Masehi dan meninggal sekitar tahun 547 sampai 546 sebelum Masehi. Ia dimasukkan ke dalam tradisi filsafat Ionian, mazhab Miletos dan filsafat alam. Ia memiliki minat utama dalam etika, metafisika, matematika, dan astronomi. Ia adalah orang pertama yang merumuskan konsep diameter, yakni garis yang membagi lingkaran menjadi dua melalui titik pusatnya. Kemudian ia juga yang menentukan besaran dari sudut-sudut alas segitiga itu sama dengan kaki. Ia juga orang yang merumuskan bahwa sudut-sudut vertikal terbentuk dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lurus menyilang yang sama besarnya. Kemudian sudut dalam setengah lingkaran adalah sudut kanan. Penemuan-penemuannya tersebut dewasa ini lebih dikenal sebagai teorema Thales. Ia juga orang pertama yang merumuskan tinggi piramida Mesir kuno dengan mengukurnya melalui bayangan piramidanya. Hal ini ia rumuskan setelah ia mampu mengukur tinggi tubuhnya melalui bayangannya sendiri. Selain itu, ia juga memiliki keahlian dalam hal pengukuran tanah setelah bidang tanah dirusak oleh genangan air. Pada teorema dalam geometri, Thales dikenal karena menyumbangkan apa yang disebut teorema Thales. Kendati belum tentu seluruhnya merupakan buah pikiran aslinya. Teorema Thales berisi tentang sebuah sudut siku-siku yang didapat dari garis yang ditarik dari diameter sebuah lingkaran. Selain itu, ada pula penjelasan tentang dua buah garis yang terdapat dalam sebuah segitiga yang menghasilkan beberapa hasil yang sama. Pernyataan teorema Thales yaitu: yang pertama, sebuah lingkaran terbagi dua sama besar oleh diameternya. Yang kedua, sudut bagian dasar dari sebuah segitiga sama kaki adalah sama besar. Yang ketiga, jika ada dua garis lurus bersilangan, maka besar kedua sudut yang saling berlawanan akan sama. Yang keempat, sudut yang terdapat di dalam segitiga lingkaran adalah sudut siku-siku. Yang kelima, sebuah segitiga terbentuk bila bagian dasarnya serta sudut-sudut yang bersinggungan dengan bagian dasar tersebut telah ditentukan. Tokoh yang keempat yaitu Plato. Plato terlahir di Athena, Yunani sekitar tahun 429 sebelum Masehi dengan ayah yang bernama Ariston dan ibunya bernama Perikyoan. Dalam catatan, Plato diketahui meninggal di usia 80 tahun atau tepatnya sekitar tahun 347 sebelum Masehi. Oleh orang tuanya ia diberi nama sebagai Aristokles. Plato mendasarkan pemikirannya atas matematika berdasarkan gagasan dari Pythagoras, salah satu kelompok sofis yang mengatakan bahwa ilmu matematika adalah kunci untuk memahami realitas. Menurut Plato, kekuatan matematika adalah pada karakter matematika itu sendiri. Matematika adalah kunci untuk memahami realitas. Walau matematika tidak sama dengan realitas, tetapi matematika dapat digunakan untuk
Menurut Plato, pemikiran geometri atau ilmu ukur didasarkan pada fakta bahwa bentuk-bentuk tertentu seperti bentuk lingkaran secara indera dipersepsikan sehingga memperoleh pengetahuan umum yang berlaku pada lingkaran itu sendiri. Lingkaran sebagai objek pernyataan matematika tidak dapat dipahami, tetapi sifat-sifatnya menentukan sifat setiap lingkaran yang terlihat. Lingkaran-lingkaran dunia indera berbeda dalam ukuran dan pendekatannya terhadap bentuk lingkaran ideal, tetapi semuanya sama dalam membentuk karakter. Sebagai objek yang digambar, tentu saja objek itu merupakan gambaran tidak akurat dari lingkaran ideal yang dibayangkan. Bagi Plato, lingkaran ideal adalah pola dasar yang mendasari semua lingkaran yang terlihat. Di sini Plato melihat hubungan antara arketipe dan gambar. Semua gambar dibentuk dari arketipe. Perbedaan mendasar antara benda-benda fisik dan geometris adalah pada interpretasi ontologis. Plato mengatakan bahwa ahli matematika mengandaikan istilah seperti angka geometris atau jenis sudut yang mendasarkannya pada bukti yang seolah-olah. Yang terakhir, tokoh kelima, yaitu Diopantus. Diopantus merupakan matematikawan Yunani yang berasal dari Alexandria. Diopantus memiliki karya 15 buku, namun hanya 6 buku yang bisa dibaca. Salah satunya adalah Aritmetika. Isi dari buku tersebut merupakan pengembangan aljabar yang dilakukan dengan membuat persamaan. Bagian yang terpelihara dari Aritmetika Diopantus berisi pemecahan kira-kira 150 soal yang menghasilkan persamaan-persamaan tingkat pertama. Diopantus menyelesaikan problem-problem menyangkut beberapa bilangan tidak diketahui dan dengan penuh keahlian menyajikan banyak bilangan-bilangan yang tidak diketahui. Persamaan tersebut dikenal dengan Diopantin equation yang masih digunakan sampai saat ini. Persamaan yang paling sederhana yang beliau berikan adalah bentuk AX tambah BY sama dengan C. Dari persamaan inilah yang menjadi acuan dalam pemecahan masalah sistem persamaan linear dua variabel. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.